Nyonya S, umur 27 tahun, G2 P1A0, datang ke puskesmas pada tanggal 5 Mei 2023 dengan alasan mengalami kontraksi sejak 3 jam lalu dan ketuban belum pecah. Setelah dianamnese, pasien dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaan dalam dilakukan, ternyata ketuban sudah menonjol, pembukaan lengkap, dan juga porsio tidak terabah lagi. Ibu mengatakan bahwa ada dorongan untuk meneran disertai dengan keluarnya cairan jernih per vagina. Hasil pemeriksaan terdapat 5 kontraksi dalam 10 menit, lama 45 detik, penurunan kepala 3/5, DJJ 144. Hasil pemeriksaan ditemukan pembukaan lengkap, terabah rambut bayi dan tidak dijumpai molase. Setelah itu meminta Nyonya S untuk mengambil posisi sesuai dengan keinginan ibu, dan bidan bersama perawat mempersiapkan alat untuk pertolongan persalinan normal. Kepala bayi sudah membuka 5-6 cm. Letakkan handuk di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi dan letakkan kain bersih panjang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong untuk menyok. Lakukan pertolongan persalinan dengan melindungi perineum dengan satu tangan dan dilapisi kain bersih dan kering, sementara tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu meneran sambil bernapas cepat dan dangkal. Periksa jika ada lilitan tali pusat di leher bayi yang masih longgar, selipkan tali pusat lewat kepala. Jika lilitan pusat terlalu ketat, klem tali pusat di 2 titik lalu digunting antaranya. Tunggu hingga kepala melakukan putaran paksi luar secara spontan. Setelah itu pegang secara biparietal, anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Lahirkan bahu depan dan juga bahu belakang. Gunakan tangan yang berada di atas untuk menelusuri memegang tangan siku sebelah atas. Pegang kedua mata kaki, masukkan jari telunjuk di antara kaki dan pegang masing-masing. Lakukan penilaian sepintas apakah bayi menangis dan tonus otot baik. Posisikan bayi di atas perut ibu, isap lendir. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lain kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernix. Selimuti bayi dengan kain kering dan juga pasang topi. Ganti handuk basah dengan handuk yang kering dan IMD. Periksa kembali perut ibu untuk memastikan tidak ada lagi bayi atau hamil tunggal. Beritahu kepada ibu untuk menyuntikkan oksi dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir secara IM. Setelah itu jepit tali pusat pada sekitar 3 cm dari pusat umbilikus bayi, kecuali pada asfiksia neonatus lakukan sesegera mungkin. Dari sisi luar, klem penjepit dorong ke tali pusat ke arah distal atau ibu dan lakukan penjepitan kedua pada 2 sisi distal klem pertama. Potong dan ikat tali pusat. Pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Letakkan satu tangan di atas kain dan di atas perut ibu, tetap di tepi di atas simpis untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem dan menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah dorsokranial secara hati-hati untuk mencegah terjadinya inversio uteri. Saat plasenta terlihat di introitus vagina, lanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan. Setelah itu, lakukan masase uterus dengan meletakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar secara lembut sehingga uterus berkontraksi dengan keras. Periksa kedua sisi plasenta yang menempel pada ibu maupun janin, pastikan bahwa selaput lengkap dan utuh. Evaluasi adanya laserasi atau tidak, bila ada dan perlu dilakukan penjahitan apabila darahnya aktif. Pastikan kandung kemih kosong. Setelah pertolongan persalinan, ternyata terdapat atonia uteri atau uterus gagal berkontraksi, sehingga diminta bantuan oleh bidan kepada dokter dan perawat untuk membantu menyelesaikan perdarahan, di mana bidan memakai sarung tangan panjang untuk melakukan KBI, sedangkan ibu dokter
bersama perawat memasang infus dan memasukkan oksi 20 unit ke dalam RL 500 mg dengan setelah itu bidan memasukkan tangan secara obstetrik ke dalam rahim dan membentuk kepalan tangan kanan dan tangan kiri atau tangan yang di atas memegang dan menahan fundus di bagian atas sampai 5 menit. Kita menunggu sampai kontraksi uterus baik. Setelah itu tangan dikeluarkan. Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Setelah itu evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah, memeriksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik. Pantau keadaan bayi dan pastikan bahwa bayi bernapas dengan baik 40-60 kali per menit. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi kurang lebih 10 menit. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam sampah yang sesuai. Bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Dan juga bersihkan tempat tidur dan bantu ibu memakai pakaian. Pastikan ibu merasa nyaman. Dekontaminasi sarung tangan dalam larutan 0,5 dibalikan dari bagian luar, rendam dalam larutan 0,5, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Pakai sarung tangan DTT untuk melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir setelah IMD atau 1 jam pertama kelahiran bayi. Berikan salaf mata vitamin K 1 mg paha kiri 1/3 atas anterolateral, jarum mengarah ke arah insersi otot di lutut. Lakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan imunisasi hepatitis B di paha kanan 1/3 atas anterolateral. Letakkan bayi di dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bayi dapat menyusui. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendam di dalam klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai prosedur, kemudian keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Lengkapi partograf halaman depan dan belakang, periksa tanda-tanda vital dan asuhan kala 4 persalinan. Terima kasih Puskesmas Oelaba. Jangan lupa like dan subscribe. Siro Aki AKB Rotendao.